Ketiga pria ini adalah pelaku kejahatan. Jaksa penuntut umum sebenarnya meminta ketiga ekor ini untuk divonis penjara seumur hidup. Namun dalam putusan sidang di tanggal 10 Desember tahun 2024, masing-masing hanya dijerat pasal 55 ayat 1 dan untuk satu tersangka ditambah dengan pasal 340. Ada yang tak terima dengan putusan tersebut, tak lain adalah keluarga korban. Kasus ini pernah Mia bahas beberapa bulan lalu ya, namun kali ini ditambah dengan kronologi dan vonis pasti pada para pelakunya. Kisah ini kuceritakan sebagai peringatan untuk kita semua, terutama bagi para wanita, bahwa kejahatan bukan hanya datang dari orang yang tak dikenal, melainkan mereka yang kita anggap sahabat karib bisa menjadi sosok pencabut nyawa. Untuk mengingat lagi betapa kejamnya para pelaku, mari kita bahas lagi dalam tayangan berikut ini. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Setiap bulan Ramadan, tak hanya karyawan muslim, melainkan non-muslim pun kecipratan rezeki tambahan yang disebut dengan THR atau tunjangan hari raya. Bonus yang diberikan hanya 1 tahun sekali. Waktunya bersukacita sambil menikmati libur lebaran Idul Fitri. Begitu juga dengan seorang wanita muda bernama Sherlina. Tulang punggung keluarga ini bekerja di sebuah toko pakaian cukup lama. Dan di bulan Ramadan tahun 2024, ia lagi antusias menunggu cairan uang THR. Rekannya juga sebahagia itu menyambutnya. Pasti udah kebayang pengen beli apa saja atau diberikan pada orang tua biar mereka senang. Sherlina, wanita berusia 22 tahun itu tinggal bersama orang tuanya di Dusun Delangin Lor, Desa Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Ia merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Sehari-hari Sherlina bekerja di sebuah toko pakaian yang berada di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno, Desa Gayam. Ia sudah bekerja selama 2 tahun di sana. Kerjaannya baik karena Sherlina juga orangnya sangat berdedikasi pada pekerjaan. Meskipun masih muda, Sherlina sangat bertanggung jawab dalam membantu kedua orang tua. Ia juga nggak segan untuk menyisihkan gajinya dan diberikan pada mereka. Di sisi lain, banyak mimpi yang perlu ia kejar dan tak pedulikan tentang hubungan asmara. Yang keluarga tahu, Sherlina tak menjalin hubungan dengan pria manapun. Ya palingan cuma teman pria biasa atau tetangga rumah yang biasanya diajak ngobrol. Saat itu bulan Ramadan di tahun 2024, Sherlina udah sesumbar pada keluarganya akan mendapat uang gaji dan bonus tahunan. Tinggal menunggu hari baginya untuk mendapatkan uang itu di tangan. Sudah ada rencana yang ia bayangkan, namun yang paling utama jelas ia akan memberikannya pada orang tua terlebih dahulu, baru memikirkan kebutuhannya sendiri. Keinginannya untuk refreshing mengajak orang tuanya sempat ia utarakan pada salah satu sepupunya. Pada hari Selasa tanggal 9 April tahun 2024, sekitar pukul 7 pagi. Seperti biasa, Sherlina mencium tangan kedua orang tuanya dengan mengenakan seragam batik. Ia pamit untuk bekerja. Dan itulah terakhir kali Sherlina terlihat hidup. Nah teman-teman, hari itu adalah hari terakhir puasa ya, dan malamnya adalah malam takbiran, malam penutupan bulan Ramadan. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, seharusnya anak gadisnya itu sudah kembali ke rumah. Sarno pun bertanya melalui pesan singkat mengapa anaknya itu belum pulang. Kakak Sherlina pun disuruh untuk menelpon adiknya yang tak kunjung pulang. Ternyata ada kabar jika Sherlina memang ada janji akan mengadakan malam takbiran bersama dengan teman-temannya. Jadi malam itu pun terlewati hingga pagi menjelang. Semua umat muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita. Tetangga hilir mudik berkunjung ke rumah orang lain untuk bersilaturahmi sembari memohon maaf. Ada senyum bahagia di antara mereka. Namun tidak bagi Sarno dan istri. Ia bingung Sherlina tak kunjung pulang. Hari pertama dan kedua lebaran pun dilewati tanpa kehadiran putri bungsunya. Berkali-kali Sarno dan anak sulungnya menghubungi ponsel Sherlina namun tak ada jawaban. Meskipun kadang sesekali aplikasi WhatsApp-nya terlihat online. Tiba-tiba pada Jumat pagi, masuklah sebuah pesan ke ponsel Sarno yang rupanya dari Sherlina. Ia berkata dalam bahasa Jawa halus, namun bukannya lega, Sarno malah bingung. Kok tumben putrinya itu menggunakan bahasa halus, padahal biasanya pakai bahasa Jawa biasa alias ngoko.
Jadi karena merasa curiga dengan gaya bahasa anaknya yang tak biasa, Sarno memutuskan pergi ke kantor polisi saat itu juga untuk melaporkan anaknya yang menghilang. Anggota kepolisian langsung bergerak menelusuri keberadaan Sherlina. Saat didatangi ke toko, rekannya sempat memberi keterangan jika terakhir kali melihat Sherlina pada hari Selasa sore. Saat itu Sherlina berkata ada janji dengan temannya untuk membeli makanan buka puasa sekaligus akan merayakan malam takbir bersama. Selanjutnya toko libur, untuk itulah hilangnya Sherlina tidak diketahui oleh rekan-rekannya yang memang sedang fokus merayakan Idul Fitri. Jadi teman-teman, hari Selasa sore itulah terakhir kalinya mereka melihat Sherlina ya. Lantas mendengar ini pihak kepolisian balik menanyai keluarga. Mungkinkah ada alasan yang tepat jika anak gadisnya melarikan diri mengingat nomor WhatsApp-nya masih aktif beberapa hari terakhir? Ataukah mungkin ke rumah saudaranya tanpa berpamitan? Namun dengan cepat Sarno menyanggahnya. Ia bersaksi bahwa Sherlina merupakan anak yang baik dan sangat sayang pada orang tuanya. Gak mungkin dia pergi meninggalkan kami. Begitu kata Sarno di hadapan penyidik. Hingga beberapa waktu kemudian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024, warga Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo digemparkan dengan penemuan jasad wanita yang telah membusuk dan tertutupi plastik. Penemuan ini segera dilaporkan kepada pihak berwajib dan tim Inafis didatangkan untuk memeriksa jasad tersebut. Dalam pemeriksaan sementara, korban berjenis wanita muda itu dibunuh dengan sadis. Ada darah di bagian kepala namun sudah mengering dan diduga telah dicekik menggunakan sebuah sabuk perguruan silat. Dan sabuk silat itulah yang akan digunakan untuk melacak keberadaan pelaku sekaligus menangkapnya. Selain bukti tersebut, petugas juga menemukan batu besar, sandal, pakaian, karung goni dari lokasi kejadian. Kemudian jasad itu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah hasil otopsi keluar, jasad tersebut dikenali sebagai Sherlina, gadis berusia 22 tahun yang dilaporkan menghilang sejak malam takbir tanggal 9 April atau tepatnya 5 hari yang lalu. Keluarga korban yang dihubungi segera menuju rumah sakit dan mengkonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah putri mereka yang hilang. Tak terbendung lagi tangis kedua orang tua Sherlina beserta kerabatnya yang lain. Apalagi saat diberitahu oleh tim forensik jika putri mereka diperkirakan telah tewas sejak 4 hingga 5 hari yang lalu. Ini berarti Sherlina telah meninggal dunia di saat ada pesan masuk dari ponselnya ke ponsel Sarno sang ayah. Seolah ikut geram, tim Satreskrim Polsek Sukoharjo bergerak cepat melacak keberadaan pelaku yang diduga lebih dari 1 orang. Berawal dari pelacakan ponsel korban, petugas berhasil mengantongi 1 nama terduga pelaku, yaitu Rofi MS berusia 21 tahun yang beralamat di Polokarto. Beruntung bagi petugas, laki-laki itu ada di rumahnya kemudian berhasil disergap. Berkat penangkapan 1 pelaku ini, terkuaklah bahwa ada 2 nama lagi. Bahkan 1 diantaranya adalah dalang pembunuhan. Saat proses perburuan pada 2 pelaku, rupanya di media sosial tengah beredar sebuah foto di mana ia adalah otak pelaku pembunuhan Sherlina. Pria dengan rambut gondrong dan berkumis yang tengah berpose memperagakan gerakan silat. Kapolres Sukoharjo saat dimintai keterangan membenarkan bahwa yang tengah beredar itu diduga adalah otak pembunuhan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, petugas menuju Sukabumi, Jawa Barat untuk menangkap Dwi. Masih ada 1 lagi yang masih buron, yaitu Gilang, berusia 29 tahun. Namun tak lama berselang, trio pembunuh itu telah dimasukkan dalam sel tahanan. Ini modelan tampang para pelakunya. Bersyukurnya, ada yang ditembak di bagian kaki. Setelah diinterogasi mendalam mengenai kronologi kejadian, 1 persatu memberi keterangan tanpa berbelit-belit, karena mereka telah diperlihatkan pada bukti-bukti yang konkret. Lantas, begini ceritanya. Dwi merupakan warga Polokarto. Dia adalah teman baik korban, bukan teman dekat. Jadi hanya teman main biasa ya. Pria kurus ini memiliki keterampilan bela diri. Sebagai buktinya, sabuk perguruan silat yang ditemukan pada tubuh korban adalah milik Dwi. Sehari-hari, pria pengangguran ini cuma mabuk-mabukan bersama rekannya Rofi. Karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, Dwi terlilit hutang sebanyak lebih dari 1,5 juta rupiah. Itu juga yang kehitung.
yang lainnya masih banyak yang sengaja ia lupakan. Karena terus-terusan ditagih hutang itulah yang membuat dirinya menjadi nggak nyaman. Mau gali lubang tutup lubang pun sulit. Pokoknya ia kelabakan dan merasa buntu mau cari uang kemana lagi. Nah, suatu hari ia mendengar jika Sherlina, sang teman baik, akan mendapatkan uang THR. Katanya sih sebesar 5 juta rupiah. Ya mungkin sama gaji bulanannya ya, pokoknya santer berita seperti itu. Mia juga kurang tahu apakah Sherlina secara gamblang memamerkan dirinya akan mendapat uang 5 juta atau memang si Dwi aja yang kepo dan mencari tahu dari orang lain tentang kebenaran itu. Pada dasarnya Mia juga seorang karyawan nih, jadi kalau dapat uang THR kayaknya nggak etis ya kalau kita pamerin ke orang lain. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Dwi bener-bener ngiler nih sama duit yang akan diterima Sherlina. Ia sampai tahu jika uang itu akan diberikan atasannya tepat hari terakhir bulan puasa atau tepatnya tanggal 9 April. Karena itulah, Dwi kepikiran gimana cara untuk mendapatkan uang itu. Akhirnya ia menemukan cara jika akan menghabisi saja Sherlina dengan cara diracun menggunakan racun tikus. Tibalah tanggal 9 April, jalanan yang ramai dipenuhi warga yang sedang takbiran. Suara takbir menggema di seluruh Nusantara, tak terkecuali di Sukoharjo. Ketika itu Sherlina yang pulang dari kerja, tiba-tiba ia diajak oleh Dwi untuk bergabung bersama teman-temannya guna merayakan malam takbiran. Awalnya Sherlina gak curiga, ia menyetujui ajakan itu sambil membawa beberapa cemilan untuk disantap. Ternyata saat sampai di lokasi, rupanya tempat itu gelap, di dekat perkebunan yang sepi, dan mereka berlokasi di sebuah gubuk. Rekan Dwi di sana bukannya mau takbiran, ternyata mau mabuk-mabukan. Dua orang yang sudah ada di sana yaitu Rofi dan Gilang. Jadi teman-teman, Dwi mengajak Rofi untuk bertemu di sebuah gubuk untuk minum alkohol. Ternyata Rofi mengajak Gilang tanpa sepengetahuan dari Dwi. Pada intinya sampai di sini, Rofi dan Gilang tidak mengetahui rencana Dwi yang akan membunuh Sherlina. Di lain sisi, saat itu Sherlina udah gelisah. Ia merasa gak nyaman karena menjadi wanita satu-satunya di tengah pria yang lagi oleng. Ia sempat meminta izin untuk pulang, namun Dwi menariknya. Dwi mengalihkan fokus Sherlina dengan mengajaknya bicara sekaligus memberikan sebuah minuman. Minuman yang ada racun tikusnya. Gadis itu sempat meminumnya karena dipaksa. Sembari menunggu reaksi, Sherlina lagi-lagi minta pulang. Nah, sampai di sini Dwi menjadi gelisah. Ia takut jika Sherlina akan tumbang di tengah jalan. Nah, karena kepepet, seketika saja gadis itu dicek dengan sabuk silat. Mendapat perlakuan ini, Sherlina berusaha melepaskan sekuat tenaga. Namun tentunya Dwi menekan tubuhnya kuat-kuat sambil menghempaskan tubuh korban ke tanah bebatuan. Disinilah peran Rofi dan Gilang. Mereka semula kaget dengan aksi brutal Dwi. Namun alih-alih menolong korban, mereka malah menghantam batu ke kepala korban berkali-kali. Sementara Dwi masih menarik sabuk silatnya untuk memutus saluran nafas korban. Di tengah aksinya, Dwi menjanjikan keduanya bagi hasil. Jadi ikutlah mereka dengan aksi keji ini. Pada akhirnya, korban meninggal dunia dan dilempar ke parit. Namun sebelum itu tubuhnya ditutupi plastik. Setelah melakukan aksinya, pelaku membawa harta benda milik korban. Uang dibawa Dwi, namun tak sebanyak yang mereka kira. Sedangkan ponsel dan motor dibawa salah satu pelaku kemudian dijual. Nah teman-teman, saat itu uang yang ada hanya Rp1.300.000. Namun selama pelarian, motor korban berhasil dijual dengan harga Rp4,1 juta dan untuk ponselnya dijual dengan harga Rp500.000. Mereka pun membagi uang tersebut. Dwi malah sempat mentraktir keduanya untuk karaoke di sebuah kafe yang ada di Terminal Kertasura, Sukoharjo pada Kamis tanggal 11 April. Begitulah kronologi awal pertemuan korban dengan para pelaku, hingga ia berakhir di tangan ketiganya. Dan dari hasil penjarahan harta korban, uang itu tersebar kemana-mana karena telah dipakai para pelaku untuk membayar hutang, beli makanan, pesta miras, dan lain-lain. Dalam keterangan awal, para pelaku akan dikenakan pasal 340 terkait pembunuhan berencana, yang mana hukumannya bisa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Namun seiring berjalannya waktu, beberapa persidangan telah dilakukan sejak April tahun 2024 hingga Desember 2024, di mana sidang final telah dijatuhkan pada ketiga pelaku pada tanggal 10 Desember tahun 2024 silam, bahwa 2 dari 3 pelaku divonis bebas dari tuduhan pembunuhan berencana dan hanya dikenakan pasal 55 ayat 1, sedangkan pelaku utama yaitu Dwi diberikan hukuman seumur hidup. Ini adalah video di mana ayah korban sempat menghadang mobil yang membawa para terdakwa. Tangisan histeris dari ibu serta kerabat korban mengiringi jalannya persidangan. Apalagi saat terdakwa dibawa keluar, keluarga korban sempat melempari mobil itu, yang sayangnya malah kena badan mobil saja, sedangkan pelaku merasa aman di dalam sana. Meskipun kita semua tidak kenal sama korban dan keluarganya, tapi sebagai manusia yang memiliki belas kasih tentu merasakan sakit hati yang sama dengan yang keluarga rasakan. Mereka kecewa pada 2 pelaku yang divonis sangat-sangat ringan. Jaksa penuntut sebenarnya menjatuhi mereka hukuman berat, namun hakim tidak berpendapat demikian. Hakim merasa Rofi dan Gilang secara spontan membunuh korban dan merampas hartanya dan tidak ikut dalam perencanaan. Padahal jelas-jelas ya, keduanya memiliki kesempatan untuk menolong korban dari cengkraman Dwi. Tapi nyatanya mereka lah yang memukul kepala korban hingga meninggal dunia. Lantas, adakah keadilan di sini? Baik teman-teman, mari kita doakan agar korban diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Untuk keluarganya semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Dari kasus Sherlina ini, kita memahami betul ya agar menghindari keluar malam meskipun dengan sahabat sendiri. Karena kejahatan bisa terjadi di mana dan kapan saja. Memang jodoh, takdir, maut adalah takdir yang udah ditetapkan. Namun kita sebagai manusia ada baiknya berusaha untuk menjaga diri semaksimal mungkin. Kalau gitu Mia undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.